Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin minggu lalu, dan hari ini adalah waktu kalian untuk melaksanakan presentasi dari hasil kalian kemarin melakukan pencarian informasi, analisis artikel, dan mencari bahan-bahan lain untuk kalian sajikan dalam presentasi kali ini. Untuk memulai hari ini atau untuk memulai pembelajaran kali ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita lakukan presentasi, saya sampaikan kepada kalian, cek dulu kiri kanan kalian apakah masih ada sampah ataukah ada kotoran-kotoran yang mengganggu. Tolong disimpan terlebih dahulu atau dibuang ke tempat sampah. Silakan dibuang dulu. Oke, silakan dibuang terlebih dahulu supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Kenapa? Dengan kebersihan kita akan nyaman, ya. Di mana tempat kita bersih, maka kita akan tinggal itu nyaman. Kira-kira seperti itu. Oke, saya mulai dengan sedikit menyampaikan beberapa hal terkait materi yang sudah kita bahas kemarin. Saya tanya dulu, ancaman itu apa? Oke, ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Dalam proses hari ini yang jelas, dalam presentasi kali ini kalian itu dituntut untuk bisa mendeskripsikan, melakukan analisis. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Kemarin kalian sudah mencari yang namanya informasi, artikel-artikel di situ kalian sampaikan, ya kan? Kalian sampaikan, kalian analisis, dan kalian susun sedemikian rupa. Kemarin juga sudah kalian kumpulkan melalui file yang sudah kita kirim ke WA kalian masing-masing untuk ditelaah satu sama lain. Artinya nanti dalam proses pembelajaran kali ini kita ada yang namanya kriteria penilaian. Masih ingat kriteria penilaiannya? Masih? Masih ingat kriteria penilaiannya? Masih. Apa saja kriteria penilaiannya? Silakan. Yang pertama, intonasi. Intonasi. 2, pelafalan. Ketiga, penguasaan materi. Ya. 4, ekspresi. Ya. 5, penampilan. Ya. 6, gestur. Oke. Ada berapa? 6. Ada 6. 6 ya. Terus untuk mempersingkat waktu, kemarin dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah diberikan nama, mulai dari Pancasila, Garuda, Katulistiwa, Nusantara, Pertiwi, sama apa kemarin? Bhinneka Tunggal Ika. Ada 6 kelompok. Untuk mempersingkat waktu, silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 1 atau kelompok Nusantara menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nusantara akan menyampaikan presentasi terkait hasil analisis dan penyusunan masalah serta pembahasan terkait artikel kronologi konflik di Laut Natuna, Cina, tuntut Indonesia stop pengeboran migas, klaim sebagai wilayahnya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fabian Dwi Nur Veranda Putra.
Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Rahmat Fahmi. Dari artikel kami mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Mengapa Cina men-stop atau menghentikan pengeboran wilayah di wilayah Laut Natuna? Stop atau menghentikan pengeboran minyak di wilayah Lautan Natuna Utara. Dalam artikel tersebut bahwa setelah Cina menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam atau migas karena mengeklaim wilayah itu miliknya. Cina telah menuntut. Dengan kata lain, sikap pemerintah Indonesia tegas menolak permintaan Cina menanggapi protes tersebut karena bentuk penguasaan wilayah atas zona ekonomi eksklusif pada Laut Natuna Utara telah jelas diatur dalam landasan hukum internasional. Nomor 3. Apa yang menjadi landasan Cina melalui klaim ke wilayah Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara? Sengketa Laut Cina Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Dasar yang digunakan Cina untuk mengeklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus atau Nendas Land Natuna Utara. Bagi pemerintah dalam menyelesaikan ancaman tersebut adalah melindungi dan mengawal teritorial yang ada termasuk dengan upaya penegakan hukum internasional di wilayah Laut Indonesia serta melakukan penguatan militer Indonesia. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk presentasinya. Ya. Setelah kita mendengar dan kalian juga membaca artikel yang sudah kita berikan dan presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 atau kelompok apa tadi namanya? Nusantara. Oke, kelompok Nusantara. Di sini kalian boleh berpendapat atau bahkan bertanya tentang artikel atau tentang materi presentasi yang sudah disampaikan sehingga semuanya lebih jelas. Barangkali ada yang kurang pas, kurang paham, boleh disampaikan pertanyaannya, boleh disampaikan pendapatnya. Silakan. Waktu dari tempat, barangkali ada pertanyaan, silakan angkat tangan. 1. Apa yang membuat Cina juga mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorial? Oke, pertanyaan pertama. Apa yang menyebabkan Cina juga mengklaim atau mengakui Laut Cina Selatan itu sebagai area teritorialnya atau yang lebih mungkin adalah area Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara. Kenapa juga diklaim? Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan karena merasa memiliki hak atas kekayaan yang ada di wilayah tersebut. Dengan nama Laut Cina Selatan dan ditambah bahwa dalam sejarah area Laut Cina Selatan merupakan bagian wilayah tangkapan ikan nelayan tradisional dengan dikenal 9 garis putus atau dikenal sebagai Nine Dash Line. Oke. Cina mengklaim itu karena memang dulunya adalah area dari tangkapan ikan atau tangkapan nelayan dari Cina, sehingga mereka memiliki keinginan juga untuk menguasai Laut Natuna Utara. Itu jawaban dari kelompok Nusantara untuk pertanyaan nomor 1. Kira-kira apakah ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Karena waktunya juga cukup panjang tadi kayaknya kelompok Nusantara menyampaikan paparannya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan bisa diakhiri. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk kelompok Nusantara. Oke. Berikutnya, ini kita lakukan sedikit penilaian ya, agak cepat karena waktunya juga sudah akan selesai ya. Tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 dinilai oleh kelompok
6. Oke, silakan kelompok 6. Lanjut, habis presentasi langsung kasih penilaian ke kelompok 1. Kelompok 1 dengan nilai 95. Intonasi dari kelompok 1 sangat tegas. Pelafalan materi dari kelompok 1 sangat dikuasai. Penguasaan materi sangat bagus, ekspresi cocok dengan penyampaian materi. Penampilan sangat tegas dan jelas. Gestur yang ditampilkan baik. Gestur baik. Rata-rata 90 ya? Rata-rata 90. Untuk kelompok 2 dinilai oleh kelompok berapa? Semuanya sudah mendapatkan waktu presentasi dan menjawab semua pertanyaan yang ada. Diskusi juga sudah cukup lumayan, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi keaktifannya dan percaya dirinya, karena namanya presentasi itu dibutuhkan percaya diri. Oke, berikutnya next time kita akan belajar di bab berikutnya atau bab 7. Bab 7 itu adalah wawasan Nusantara. Ya, silahkan nanti kalian di bab 7 itu kalian pelajari. Kalian cari informasi yang menunjang terkait dengan adanya literatur-literatur, artikel-artikel yang ada. Berikutnya untuk mengecek kemampuan kalian, sebentar lagi akan saya kirimkan satu buah link Google Form kepada kalian dan untuk kalian untuk kalian selesaikan Google Form itu ya. Jadi Google Form itu adalah ngecek sampai di mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas hari ini. Materi yang kita bahas hari ini atau presentasi kali ini tentang apa saja? Tadi kelompok 1. Kelompok 1 presentasinya tentang apa tadi? Kronologi konflik di Laut Natuna. Oke, kronologi konflik di Laut Natuna. Termasuk di dalam bidang apakah ancaman di Laut Natuna Utara? Di bidang militer. Boleh dimasukkan bidang politik? Boleh. Jadi masuk bidang politik dan pertahanan dan keamanan, atau di bidang apa tadi? Militer. Berikutnya kelompok 2 atau kelompok Pancasila ya. Masuk apa? Hah? Oke, itu masuk ancaman bidang apa? Hah? Politik. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 masuk ancaman bidang apa? Artikelnya atau bahasannya? Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi. Berikutnya kelompok 4. Persisnya budaya lokal karena globalisasi. Berarti apa? Sosial budaya. Oke, lanjut. 5. Yang kelima tadi siapa? Yang kelima? Hah? Berarti masuk bidang ideologi. Yang keenam? Ancaman di bidang politik dari dalam dan luar negeri. Wah, ini. Korupsi dan terorisme. Oke. Kalau yang ini sudah jelas dalam bidang politik. Oke. Untuk hari ini kita sudah bisa mengakhiri apa saja yang perlu kita persiapkan minggu depan. Dan hari ini kita juga sudah selesaikan apa saja yang harus kita selesaikan dengan melalui pembelajaran di bab 6 ini atau di materi ancaman terhadap negara dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Untuk itu kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dari awal sampai akhir kita sudah diberikan kemampuan kesehatan dan ketahanan kita dalam menyelesaikan pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampaikan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.